Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Teror pencurian celana dalam di Kudus meresahkan perempuan lantaran pelaku hanya mengincar celana dalam perempuan. Makin kompak, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali ikuti jalan sehat dengan ditemani putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tradisi berebut ikan di Desa Demak Hijau, Klaten kembali berlangsung seru dan meriah. Kepulangan ratusan jemaah haji disambut tangis haru keluarga dan kerabat di Kabupaten Klaten. Sebagian jemaah haji juga langsung sujud syukur. Sedangkan jemaah haji yang sakit diantar menggunakan mobil ambulan menuju rumah sakit dan rumah masing-masing. Tangis haru keluarga dan kerabat menyambut kepulangan ratusan jemaah haji di halaman Gor Gelar Sena, Klaten, Sabtu siang. Mereka tak kuasa menahan tangis saat rombongan jemaah haji turun dari bus. Sebagian jemaah haji juga langsung melakukan sujud syukur. Terdapat 333 jemaah haji yang pulang. Mereka tergabung dalam kloter terbang atau kloter 54. Dari jumlah tersebut terdapat 9 jemaah haji yang sakit dan sudah lanjut usia. Mereka kemudian diantar menggunakan mobil ambulans. 1 jemaah haji diantar menuju rumah sakit dan 8 jemaah haji menuju rumah masing-masing. Difasilitasi ambulan ada 9 jamaah. Kenapa itu, Pak? Karena sakit, ada yang sudah usia lanjut. Pada tahun ini, total terdapat 1.242 jemaah haji asal Klaten, sedangkan jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci terdapat 4 orang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Harga daging ayam di Kota Semarang semakin naik. Harga daging ayam dijual Rp40.000 per kilogram. Daging ayam juga semakin mahal terjadi di Kabupaten Banyumas. 1 kilogram ayam dipatok Rp44.000 per kilogram. Imbas mahalnya harga daging ayam membuat omset pedagang turun 50%. Harga daging ayam di Kota Semarang cenderung mengalami kenaikan, seperti di Pasar Karangayu, Kota Semarang pada hari Sabtu pagi. Harga ayam masih dijual Rp40.000 per kilogram, jauh di atas harga sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga hingga Rp6.000 terjadi sejak Idul Adha. Imbas mahalnya harga ayam membuat omset penjualan menurun drastis. Pedagang semula bisa menjual 100 ekor ayam per hari, kini turun setengahnya atau hanya bisa menjual 50 ekor saja. Ya kadang 34, terus ini dijual 40. Sekarang masih 40 ya, Bu ya? Ya. Ini kalau harga 40.000 ini sejak kapan ini, Bu? Ya udah lama, sejak habis Lebaran. Suasana sepi menyelimuti penjualan daging ayam di Pasar Aji Barang, Banyumas. Sejumlah kios pedagang ayam yang biasanya dipenuhi pembeli kini justru sepi dalam sepekan terakhir. Sepinya pembeli disebabkan semakin mahalnya harga daging ayam di Pasar Aji Barang, yakni hingga Rp44.000 per kilogram. Naiknya harga daging ayam potong telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Bahkan harga daging ayam tanpa tulang kini menembus Rp50.000 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan turunnya omset pedagang. Sekarang masih sama, dari bulan Syawal itu masih mahal terus, sekitar 44 kalau yang pakai tulang, kalau yang filetan daging Pak 50.000. Tak hanya pedagang ayam yang pusing dengan naiknya harga daging ayam, pembeli juga mengeluh naiknya harga daging ayam. Pembeli akhirnya memilih membeli balungan ayam atau tulang ayam yang masih tersisa daging. Harga balungan ayam di Pasar Aji Barang dijual seharga Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Semakin lama kok naik-naik terus ini harganya ya. Jadi ini di sini balungnya tulangnya juga tebel-tebel nih dagingnya, jadi mendingan beli tulang aja nih. Soalnya dagingnya mahal, jadi mending beli tulang, bisa dimasak. Kenaikan harga daging ayam kini hampir merata di seluruh daerah. Diduga naiknya harga pakan ayam dan sulitnya mendapat stok ayam dari peternak menjadi penyebab daging ayam terus melonjak. Ali Mustafirin dan Mardianto melaporkan dari Kota Semarang dan Banyumas.
Kantor Bank Indonesia perwakilan Tegal berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Brebes menggelar Festival Bawang Merah Brebes 2023. Festival ini upaya menjaga stabilan harga dan keterbatasan bawang merah nasional, sekaligus sebagai upaya pengendalian inflasi. Festival Bawang Merah Brebes 2023 digelar di Komplek Islamik Brebes Jumat lalu. Festival berlangsung mulai 21 hingga 23 Juli mendatang. Acara ini menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah penyangga bawang di Indonesia. Bawang merah salah satu komoditas sangat terkait dengan inflasi. kepada masyarakat Indonesia. Festival Bawang Merah menjadi salah satu bukti nyata sinergi semua pihak untuk mendukung pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Festival Bawang Merah menjadi salah satu bukti nyata kita bersinergi ya untuk mendukung pengendalian inflasi untuk keberlangsungan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya. Kalau tadi disampaikan juga bahwa bawang merah itu bukan mentok urusannya petani, ya dari pemerintah daerah. Kedepan Festival Bawang Merah Brebes akan diagendakan sebagai acara tahunan Kabupaten Brebes. Tujuannya untuk mengkampanyekan tradisi dan budaya Brebes yang erat dengan bawang merah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Ratusan warga berebut menangkap ikan dalam tradisi bedah tetek ceran ketika air kolam sedang dikeringkan di Kabupaten Klaten. Nah, kegiatan ini disambut antusias warga dengan berebut ikan tawar dan bermandikan air lumpur. Keseruan tradisi bedah tetek curan atau berebut ikan ketika air kolam sedang dikeringkan berlangsung di desa Demakijo di Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Begitu pintu air dibuka oleh pemerintah desa Demakijo, ratusan warga langsung masuk ke kolam untuk mencari ikan air tawar secara gratis. Pria wanita, tua muda, kemudian saling berebut untuk menangkap ikan air tawar. Di antaranya ikan lele, gabus, nila, hingga mujair. Kegiatan disambut antusias warga, bahkan sebagian warga ada yang sampai bermandikan lumpur. Warga yang hendak menangkap ikan hanya diperkenankan menggunakan tangan dan jaring. Alhamdulillah senang. Senangnya? Senang. Bisa ada hiburan. Sebelum Agustusan kan bisa hiburan kayak gini. Ini dapat ikan apa aja Pak nanti? Ini ada nila, ada mujair, sama lele. Kira-kira berapa kilo Pak itu Pak? Ini sekitaran 2 kiloan. Nanti dikonsumsi atau gimana Pak? Rencana dikonsumsi. Kegiatan berebut ikan ketika pintu air dibuka digelar setiap tahun ketika air kolam sedang dikeringkan. Pemerintah desa telah menebar 10.000 benih ikan sekitar 8 bulan sebelumnya. Hari ini adalah bedah tetek tahun 2023 yang tujuannya satu untuk ketahanan pangan masyarakat karena di Demak Ijo ada program Gemari, Gemar Makan Ikan. Jadi ini 8 bulan yang lalu kami kebari benih dan hari ini bedah tetek yang semuanya untuk masyarakat khususnya Demak Ijo dan sekitarnya gratis. Sumber air kolam berasal dari Matare Curan yang juga digunakan untuk pengairan dan irigasi pertanian di wilayah desa Demakijo. Trisna Agung melaporkan dari Klaten.